Yos, akhirnya nakama, kalian siap mendengarkan ini ya. Full cerita detail resmi lengkap Boruto 2 Blue Vortex chapter 22 terbaru mulai dari sini. Nah, bagaimana beberapa hari ini viral lagi Boruto kalah telak melawan Juragan, bahkan sudah menggunakan Uzoiko Vortex rotasi planet bumi. Dan ternyata nakama, ada sesuatu yang menarik di chapter ini perihal teknik tersebut lalu diketahui Jura dan itu mirip dengan teknik miliknya. Pertempuran menghadapi Ego Jubi Jura itu berjalan dengan sulit sih memang. Sementara itu Kashin Koji mengawasinya dari sana. Ternyata teknik Mokuton itu masih berpengaruh di era sekarang ini. Keadaan di chapter 22 ini akan mempengaruhi bagaimana Boruto sendiri membuka potensi-potensi kemungkinan lain dalam singularitas takdirnya. Apakah ada seorang yang benar-benar datang untuk ngebantunya nanti? Ingat loh, di cover story-nya aja udah memperlihatkan Boruto dengan tanda terbuka karma miliknya. Nah, sepertinya ini akan menjadi clue menarik untuk kedepannya nanti. Bakalan seru tuh. Langsung aja kita tonton dan dengarkan sampai habis ya. Pembahasan terlengkapnya akurat chapter 22 berserta reka adegan tersebut. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain DRT Mediati untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh. Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction. Sementara Shonen Odyssey, nanti kita akan review versi bahasa Inggris, anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita mulai masuk pembahasannya. Jadi tuh gini ya nakama, chapter ini dibuka dengan panel luar biasa megah. Boruto yang badass banget dengan latar yang sepertinya agak biru dan juga ada warna-warna silver ya. Di sini ada sebuah judul menarik yang mereka harapan itu adalah kebulatan tekad nan nekat. Mengerikan sekali kan maknanya. Kreator Masashi Kishimoto dan art Mikio Ikimoto. Judulnya di chapter ini adalah Jura. Nah, di prolog awalnya tertuliskan kalimat menarik. Yu berhasil dikalahkan berkat bangkitnya kemampuan Sarada Uchiha. Akan tetapi, monster yang sedang mengincar Boruto itu muncul di sana pula. Itulah yang menarik di sini dan kita diperlihatkan bagaimana keadaan para shinobi tersebut. Sarada pingsan, Yudo juga terluka, sementara di sini tuh para Sumeaka juga masih ada di depan mereka. Dan di sana itu adalah Togedama. Lihatlah itu, Mitsuki menatapnya secara langsung sementara Sumeaka juga melihatnya pula. Di sini dia lantas berkata si putra Orochimaru, "Araya, biar aku yang akan mengurus para Sumeaka ini. Cepat bawa Togedama itu ke tempat Shinki berada." Di sini Araya berkata, "Mitsuki." Nah, lihatlah itu di salah satu panel terlihatlah bagaimana Sumeaka tersebut bereaksi dengan kedatangan seseorang. Nah, Mitsuki melihatnya secara langsung. Nah, betapa kagetnya yang datang adalah Jura nakama. Mitsuki mereaksi terhadap hal tersebut. Apa? Tatapannya kosong di sana dan dia juga kaget. Lihatlah itu Jura yang berdiri sepertinya melihat ke arah mereka sebentar. Araya berkata, "Woi, jangan-jangan dia itu." Nah, Mitsuki di sini menambahkan, "Ciri-cirinya cocok dengan apa yang aku dengar. Kemungkinan dialah pemimpin para manusia pohon dewa, Jura." Nah, lihatlah itu dengan rintihan tersebut, Jura juga memandangi seseorang. Ternyata yang dilihat adalah Sarada cuy. Tiba-tiba Jura melesat ke atas tersebut itu. Dia melihatnya secara langsung. Mitsuki juga menatapnya ya. Adegan itu begitu mengerikan. Nah, di sini kita melihat bagaimana Jura itu juga melirik bagaimana Togedama juga ada di sana. Araya menambahkan, dia sedang apa? Bukankah dia kemari untuk merebut Togedama itu ya? Nah, panel ini juga memperlihatkan bagaimana Boruto juga sudah bersama dengan Konohamaru. Sepertinya Jura memang berniat untuk segera bertemu dengan seseorang itu. Lihatlah itu Konohamaru yang kesakitan. Dia juga kaget Matsuri dibuat hancur berantakan seperti itu. Nah, seseorang yang berada di depannya memegang kusanagi itu adalah Boruto muridnya sendiri. Hebat sekali. Manusia pohon dewa itu tumbang dalam sekejap. Konohamaru mengatakan seperti itu. Boruto lantas menjawabnya,
Itu karena Matsuri sudah dalam keadaan terluka parah. Kalau dia dalam kondisi primanya mustahil bisa seperti ini. Lihatlah itu, Konohamaru juga berkata lirih itu nih. Dia juga kaget dan terkesan pula. Tiba-tiba seseorang itu sepertinya akan datang. Togedama Matsuri akankah akan muncul? Nah, Boruto juga merespon seperti itu. Kita melihat bagaimana itu Boruto dan juga Konohamaru memandangi hal tersebut. Dan ternyata ya nakama, mereka merespon keadaan itu. Ini tembakan dari Bijudama berukuran kecil. Ini perbuatan dari Jura. Dia sudah ada di dekat sini ya. Boruto juga tahu keadaan tersebut. Tiba-tiba Jura itu melihatnya secara langsung. Meleset ya, sayang sekali. Mitsuki melihat dia itu terbang melesat nih. Disinilah dia berkata, pergi kemana dia? Nah, Mitsuki masih penasaran di mana keadaan dari Jura itu untuk menargetkan seseorang. Dia menuju lokasi guru Konohamaru. Lihatlah itu Konohamaru yang di depannya ada semacam butiran-butiran kecil tersebut. Dan ternyata itu adalah Togedama Matsuri nakama. Ya agak cukup besar sih. Togedama, Konohamaru mengatakan seperti itu. Boruto, dengan ini Moegi yang telah dijadikan pohon bisa selamat kan? Nah, Boruto itu lantas bersiaga karena menyadari sesuatu sepertinya. Disinilah dia berkata, guru, kita tidak punya banyak waktu. Dengarkan kata-kataku. Buat Togedama itu dan cepat menjauhlah dari sini. Pergilah dengan Sarada dan yang lainnya pula ke titik di mana kalian pertama kali berkumpul dengan para shinobi Sunagakure. Di sini dia kaget. Apa? Tunggu perintah berikutnya di tempat tersebut. Cepat lakukan sekarang. Kau ini, nah Konohamaru juga makin penasaran. Nah tiba-tiba Boruto tuh marah nih. Kalau kau dengar cepat lakukan sekarang juga. Nah kita lihat bagaimana seseorang melesat itu. Jura juga sudah dirasakan kedatangannya oleh Boruto. Konohamaru yang berkeringat dingin itu merasakan ada sesuatu yang datang. Nah lihatlah itu, sang pemimpin Ego Jubi itu sudah datang teman-teman. Dia sambil terbang itu menggunakan Rinnegan dan ngebentuk kemampuan dari Jubi damanya. Cih, tiba-tiba serangan itu langsung melesat di sana dan Boruto juga menggeret Konohamaru nih. Lihatlah itu nakama, terjadi ledakan besar. Blar, ledakan itu akhirnya ngebuat suasana itu menjadi tak terkendali. Boruto sih berhasil ya membawa kabur Konohamaru sementara ini karena dia tuh lelet banget sebagai seorang guru. Tiba-tiba Boruto melemparkannya. Nah di sini Boruto siap untuk bertarung lagi nih. Kita lihat bagaimana Konohamaru sebenarnya juga melihat keadaan tersebut, bahwa keadaan ini akan menimbulkan kekacauan besar. Dia lantas berlari atas perintah Boruto sementara seseorang yang ada di sana itu Jura sudah menatapnya dengan serius. Tiba-tiba cas, Boruto sudah berada di belakang Jura. Dia datang dan menggunakan Rasengan itu cuy. Teknik tersebut itu sepertinya adalah gabungan kombinasi dari Flying Raijin dan Rasengan. Akhirnya Jura terkena serangan dari Boruto. Jadi benar ya panel yang viral itu membuat mengatakan bahwa Jura itu sebenarnya sempat terkena serangan Rasengan dari Boruto. Dia sebenarnya terpelanting cukup jauh di sana itu. Lalu dengan keadaan melirik ke samping aja, Jura bisa menembakkan Jubi Dama dari Rinnegan di matanya. Ledakan tersebut mengarah kepada Boruto, tetapi di sini Boruto itu bisa menggunakan kemampuan Hiraishin miliknya lagi. Tiba-tiba dia sudah berdiri bersiap nih di belakang Jura yang jatuh itu. Nah Boruto sekarang itu kemudian memegang Kusanagi sarung pedangnya dan dia akan menarik senjata tersebut. Lihatlah itu, dalam sepersekian detik saja sahabat tangan tersebut gagal karena Jura itu dengan cepatnya membalikkan badannya dan menahan serangan dari Kusanagi Sasuke yang dibawa Boruto tersebut. Sungguh pertempuran awalan aja sudah luar biasa sepercepat ini nakama. Nah di sini ternyata ada sesuatu yang menarik. Jura sepertinya tuh tahu loh sesuatu tentang Boruto. Hiraishin no Jutsu, pergerakan yang menakjubkan ya. Bertarung dengan lawan yang tangguh sepertimu itu ngebuatku bergairah. Sungguh kebiasaan yang buruk. Kita melihat bagaimana Boruto itu sudah bersiaga dengan memegang Kusanagi dan di belakangnya ternyata ada shuriken untuknya berpindah ternyata teman-teman. Nah kita melihat bagaimana panel lainnya juga memperlihatkan Eida itu juga melihat keadaan pertempuran tersebut. Boruto kelihatannya cukup mampu untuk mengimbangi Jura ya. Apa dia sama sekali tidak punya peluang untuk menang? Kashin Koji di sini juga merespon karena mereka berdua itu tengah berdiskusi melanjutkan pembicaraan lagi.
Nah, disinilah Koji itu meresponnya. Ya, setidaknya untuk saat ini dia sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Padahal Boruto sendiri harusnya sudah mengerti akan hal itu. Nah, Eida itu kemudian meresponnya. Bukankah itu gawat sekali? Lebih baik dia segera kabur dengan Hiraisin juga kan? Nah, di sini itu Kashin Koji mengatakan sesuatu. Meskipun dia ingin, dia tidak bisa melakukannya sekarang ini. Eida itu juga kaget dengan masih melihat dengan Senrigan di matanya. Koji kemudian menjawab, berpindah ke titik yang jauh dengan Hiraisin tidaklah mudah Eida. Selain dia harus mendeteksi simbol yang sudah ditandai dengan cakranya, semakin jauh jarak dari simbol maka semakin sulit baginya untuk mendeteksi simbol tersebut. Apalagi kalau dia harus melakukannya sambil menghadapi musuh yang super kuat itu dan berniat membunuhnya sekarang pula. Bukan hanya itu saja Eida, kalau Boruto meninggalkan tempat itu, yang lainnya jelas akan berada dalam bahaya besar kan? Bisa-bisa Togedama Matsuri dan Ryu direbut kembali, hingga Konohamaru Sarada yang lainnya itu bisa kabur ke tempat yang aman. Boruto berniat menjadi umpan untuk menarik perhatian dari Jura. Dia pasti berpikir seperti itu. Nah, Eida itu melihat Kashin Koji dan berkata, itu berarti ya kita sudah benar-benar tamat sekarang ini. Kashin Koji mempertegas panel tersebut dan kemudian kita berpindah kepada Boruto lagi dengan tatapan satu mata tersebut dan mata kanannya itu masih tertutup dengan goresan codetannya itu ya. Kita melihat bagaimana kelanjutan aksi mereka berdua. Di sini Jura itu memandanginya dan berkata, aku rasa kau sudah mengerti Boruto Otsutsuki, bahwa tujuanku kemari adalah untuk membunuhmu. Entah bagaimana tidak hanya soal Togedama pula. Terlalu banyak informasi tentang kami, manusia pohon dewa yang telah kau ketahui. Boruto masih melihatnya itu dan Jura menambahkan, jadi pertanyaan besar, kenapa kau bisa tahu sedetail itu mengenai kami yang lahir belum lama ini? Apa informasi itu kau dapatkan dari si kolaborator yang ngebantumu tersebut? Kolaborator itu benar-benar menyusahkan. Di sini Jura masih menambahkan, sepertinya kau tak berniat menjawab ya. Baiklah. Nah, di sini dia berkata lagi, aneh, mustahil, rasengan tadi tidak berefek sama sekali padanya. Ternyata Boruto tuh ngebatin sambil melihat Jura cuy. Nah, kita melihat bagaimana Jura masih tenang tersebut itu. Boruto sebenarnya juga bergumam dalam hatinya. Ekspresinya tidak bisa kutebak. Mungkin untuk mengalahkannya aku memang harus menggunakan Uzuiko. Itulah yang dipikirkan oleh Boruto. Di sini Jura merespon, kalau begitu Boruto Otsutsuki, demi memuaskan rasa penasaranku, aku ingin bertanya sekali lagi padamu. Apa itu cinta? Itulah pertanyaan yang mengejutkan Boruto di sini nih. Dia kaget tetapi wajah Boruto tetap dingin. Jura kemudian tuh menambahkan dengan pandangan logikanya. Menurut pandanganku sekarang ini, itu adalah sebuah konsep yang bisa menjadi kelemahan fatal bagi kalian umat manusia. Sebuah gangguan yang timbul akibat tingginya tingkat kecerdasan seseorang. Kau yang sekarang pun seperti itu Boruto. Walaupun sudah tahu kalau kemungkinan bisa menang diriku itu sangatlah rendah, kau tetap saja datang ke sini kan? Kau datang untuk menyelamatkan teman-teman dan rekanmu itu. Dengan kata lain, cinta telah mengundangmu ke tempat yang akan menjadi kuburanmu tersendiri. Tiba-tiba, wasrah, ada akar-akar kayu itu menjulang dan mengarah kepada Boruto. Itu adalah Mokuton kan? Nah, Boruto sempat melesat di sana tetapi akar-akar tersebut masih terus mengejarnya dari bawah. Boruto kemudian melepaskan teknik-teknik Kusanagi, pedang tersebut dengan luar biasa. Jura melihat teknik-teknik Boruto juga terkesan sebenarnya. Serangan-serangan tersebut menimbulkan asap-asap yang sangatlah besar di tempat itu. Sial, kalau kayuku tidak berpijak di tanah tadi, aku tidak bisa menggunakan Uzuiko. Kalau sudah begini, bagaimana caranya? Nah, Boruto sendiri itu masih terbang di sana ya. Dia tuh sepertinya ingin menggunakan Uzuiko, tapi tiba-tiba sak. Nah, di sini itu dia kehilangan pedang Kusanagi karena tarikan dari Mokuton tersebut. Nah, Boruto juga sempat terjatuh di tempat tersebut dan Kusanagi terjatuhnya di sisi lain, dia itu jatuh tersebut. Nah, kita melihat bagaimana Boruto terseret dengan Mokuton sama seperti Himawari kala itu ketika menyelamatkan Inojin ya. Lihatlah tersebut, Boruto terhimpit akar yang menjulang tinggi itu. Nah, dia sudah melihatkan muntah darah nih di sini dan Jura itu masih melihatnya secara langsung. Benar-benar
pertarungan yang luar biasa dari sang pemimpin Ego Jubi. Disinilah Jura itu kemudian berjalan kakinya ke arahnya tersebut. Dia kemudian ternyata berhenti di samping dari Kusanagi milik Sasuke yang dibawa Boruto tersebut. Jura memandanginya dan Boruto terlihat kesakitan. Nah, di sini Boruto berkata, "Itu benda berharga yang dititipkan guruku padaku. Kalau sampai kau berbuat macam-macam, tak akan kubiarkan kau mati dengan tenang, Jura." Nah, di sini Jura itu lantas memegang Kusanagi tersebut. Begitu ya, dia mencabut pedang itu dari pasir yang menancap tersebut. Ternyata sampai di titik ini pun kau dibuat menderita akibat cinta ya Boruto. Jura kemudian memandangi Kusanagi tersebut. Nah, Boruto memandanginya. Aku menjoin pedang ini tidak akan berubah bentuk apapun. Sebaik gantinya beritahu aku lokasi keberadaan kooperatormu itu. Meskipun begitu, itu tidak mempengaruhi niatku untuk ngebunuhmu juga sih. Jura mengatakan seperti itu. Dan sementara ini Boruto sudah cukup lemas nih. Di sini dia berkata, "Kau bilang kelemahan kami umat manusia adalah gangguan bernama cinta. Interpretasi seperti itu mungkin ada benarnya. Tapi menurut pandanganku, Jura." Tiba-tiba Boruto sendiri itu sudah memperlihatkan sesuatu yang aneh di sampingnya. Ternyata akar-akar tersebut itu membuat kakinya itu mungkin menapaki tanah ya. Lihatlah itu, angin berputar dari bawah sendiri dan Jura melihat secara langsung. Ya, akhirnya sesuatu yang kita tunggu-tunggu nakama, Uzuiko Vortex datang digunakan lagi. Ruah, Mokuton itu pecah karena teknik tersebut. Boruto di tangannya sudah menggunakan konsep teknik yang membuat Kut itu kesakitan kemarin itu. Lihatlah itu, Jura melihatnya. Boruto kemudian membalasnya lagi. Itulah sebabnya kalian semuanya pada akhirnya tidak lebih dari sekedar hanya sebuah pohon. Nah, tiba-tiba Boruto itu lantas berada di depan dan juga di samping Jura. Lihatlah itu, serangan dari serangan dilancarkan dan akhirnya ngebuat Boruto itu menembakkan dan juga mengarahkan pada tubuh belakang Jura. Dua serangan tersebut dikeluarkan Rasengan Uzuhiko. Nah, lihatlah itu, adegan itu ngebuat Jura itu terpelanting karena menerima serangan Rasengan yang ngebuatnya itu terpental dengan cukup jauh. Lihatlah itu, Boruto mengeluarkan dengan cukup maksimal ya, meskipun tidak secara keseluruhan. Nah, Jura sendiri itu juga terpelanting agak cukup jauh. Di sini dia merasakan apa yang dialami oleh Coach sendiri. Melihat Boruto seperti mengambang, miring dan juga berputar-putar. Mungkin itulah efek yang juga diterimanya. Jura sebenarnya juga sempat terhuyung-huyung nih. Boruto kemudian berkata, "Pandanganmu berputar-putar kan? Itu karena indera keseimbanganmu telah terganggu. Jangankan terbang berdiri, tegak pun akan sulit bagimu pula." Jura melihat tersebut dan berkata, "Kekuatan ini." Nah, disinilah Jura itu kemudian melakukan sesuatu sepertinya. Jura itu sepertinya juga kesal, tetapi di hatanya sendiri angin-angin tersebut masih berada di sekitarnya. Tiba-tiba sesuatu yang menarik itu datang dan Boruto kaget seketika. Nah, Jura itu terbangun loh teman-teman. Dia kemudian berkata, "Aku paham sekarang ini." Nah, ketika Jura mengatakan tersebut, angin-angin Uzuhiko itu tiba-tiba juga melayang ke atas seperti menghilang loh. Nah, Boruto yang kaget sendiri itu, Jura kemudian merespon, "Sepertinya teknik ini punya prinsip yang mirip dengan Bijudama milikku ya. Dan berkat itulah aku mampu menetralisir kekuatan tersebut." Dan lihatlah itu, Uzuhiko tidak mempan pada pemimpin Ego Jubi Jura. Boruto itu kaget di sini. Harusnya Kashin Koji Eida juga melihatnya secara langsung ya teman-teman. Dan disinilah sebuah ending dari epilog itu berbunyi seperti ini. Kartu as yang disiapkan untuk membalikkan keadaan pun tidak mempan sama sekali. Suara langkah masa depan yang penuh keputusasaan menghampiri Boruto sekarang ini. Nah, di chapter ini, chapter 22 akhirnya selesai jalan ceritanya nakama. Nah, ke depan chapter 23 itu akan terbit di tanggal 19 ya, di bulan Juni 2025. Nah, mungkin keadaan ke depannya itu jauh lebih seru lagi karena itu akan berkaitan dengan perang berkelanjutan ketika menghadapi Jura. Dan bisa aja kan seseorang akan datang menyelamatkan Boruto, entah itu Kashin Koji atau bahkan Kawaki sendiri atau bahkan Himawari kan. Segalanya masih mungkin terjadi di tempat tersebut nakama. Karena itulah kesimpulannya, pertempuran melawan Jura itu adalah sebuah entitas anomali sendiri bagi Boruto karena melawan Ego Jubi atau inkarnasi kekuatan dari
dari Shinjuei Core 10 itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak mudah untuk dikalahkan. Jadi karena itulah dia butuh kekuatan tambahan seperti Otsutsuki atau bahkan karma dari Kawaki. Nah, kalian setuju untuk menantikan chapter selanjutnya? Stay tune nakama. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada full akurat jalan cerita Boruto 2 Blue Vortex chapter 22. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada ditanyakan silahkan ya feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir and will be come back again.